surga dan neraka itu bukan tujuan. Katanya Siti Jenar, orang mukmin telah keliru karena mengerjakan sholat, jungkir balik, mengharapkan surga. Para ulama menyesatkan manusia dengan menipu mereka, jungkir balik 5 kali, pagi, siang, sore, malam, hanya untuk memohon imbalan surga. Orang seperti itu sungguh bodoh dan tak tahu diri. Jikalaupun seseorang menyadari bahwa sholat itu dilakukan karena merupakan kebutuhan diri manusia sendiri untuk mengetahui, untuk menyembah Tuhannya, manusia ternyata tidak menyadari keserakahannya dengan minta-minta imbalan surga. Orang-orang telah terbius oleh para ulama sehingga mereka suka berpikir dan disibukkan oleh kegiatan menghitung-hitung pahala tiap hari. Hari ini, bahasa lainnya, kritiknya Siti Jenar, kita itu belum serius merindukan Allah, menuju pada Allah, ilaihi rojiun. Kita masih dagang. Apapun yang kita lakukan, kita nunggu imbalan. Finalnya kan imbalan surga itu. Yang di sana ada puluhan ribu bidadari siap pakai. Oh, ya kan siap pakai masih grace semua. Dan katanya selalu perawan. Saya tidak tahu kamu senang apa enggak kalau perawan terus-terusan. Katanya perawan itu susah. Jadi tiap hari susah kamu nanti. Perawan terus. Oke. Jadi itukah yang ada di kepalamu kan gitu. Tidak apa-apa Pak, saya sengsara. Besok di surga aku mau balas dendam. Lah, pikirannya masih surga. Allahnya lagi-lagi di luar radar. Ya bahasa lain ajarannya saya Siti Jenar itu ya level-level dasar anak-anak kecil yang kalau mau sholat nanti tak kasih hadiah, itu level surga neraka. Kita yang sudah dewasa keimanannya masih masih itu. Masa masih mimpi surga dan neraka? Milih mana dikasih surga dan neraka tapi tanpa Allah atau misalnya begitu. Bisa saja surga neraka tapi tanpa Allah. Kalau Allah mau. Atau Allah saja nggak dikasih surga neraka juga tidak apa-apa. Atau otomatis kalau kita dekat sama Allah dikasih surga. Atau sudahlah nggak usah dipikir imbalan. Kita jangan dagang lagi sama Allah. Kurang apa Allah ngasih kita kok masih minta aja. Kita dibikin ada itu sudah luar biasa loh. Karena kita bisa tidak ada. Tapi Allah mengizinkan kita ada, itu sudah harus terima kasih luar biasa. Kita bisa menikmati macam-macam sekarang. Itu izinnya Allah. Lah kok sholat sehari cuma 5 kali itu pun tidak ada 3 menit nuntut imbalan surga. Kayak Allah belum pernah ngasih apa-apa. Hanya si pijet. Surga dan neraka itu letaknya pada manusia masing-masing. Orang bergelimang harta hidupnya merasa selalu terancam oleh pesaing bisnisnya. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, jalan pun gelisah. Itulah neraka. Sebaliknya, seorang petani di lereng gunung terpencil, hasil bercocok tanam cukup untuk makan sekeluarga. Menempati rumah kecil yang tenang. Tiap sore dapat duduk santai di halaman rumah sambil memandang hamparan sawah hijau. Hatinya sesejuk udaranya, tenang jiwanya, itulah surga. Kehidupan ini telah memberi manusia mana surga, mana neraka. Kalau memang nyari surga neraka, ngapain sih nunggu besok? Ayo dibikin surga kita sendiri sudah bisa, sudah cukup. Semua fasilitas yang diberikan Allah pada kita hari ini, itu sudah bisa menciptakan suasana surga. Kecuali kita sendiri yang tidak bersyukur. Apa sih yang kamu kurang? Apa sih yang kecuali hasratmu tidak jelas, minta macam-macam, tidak bisa menikmati yang sekarang kamu miliki.
Kalau sudah menikmati apa saja yang dianugerahkan Allah, saat itu juga surga lahir. Biasanya orang itu fokus pada apa yang dia belum punya. Itu yang bikin orang susah bersyukur. Tidak bisa menemukan surga. Uangnya banyak tapi tidak punya pacar. Mesti yang dipikir urusan pacar ini terus. Ada yang punya pacar tapi tidak punya duit. Yang dipikir mesti duit terus. Punya pacar, punya duit tapi tesisnya nggak jadi-jadi. Mikirin tesis terus. Kapan syukur? Gitu. Ya tesisnya digarap, ya nyari pacar, ya nyari uang. Tapi tidak usah sampai segitunya. Tidak usah lebay. Bahasanya anak hari ini loh. Sangat banyak nikmatnya Allah yang kita dapatkan. Itu syukuri dulu surga. Cukup segelas kopi nongkrong depan kos-kosan sambil sarungan. Loh, kalau bisa menikmati kan inilah surgaku. Tidak masalah. Ya, oke. Tidak apa-apa tuh. Itu surga. Nggak usah nunggu lama-lama besok di akhirat. Kamu tidak mesti masuk surga masalahnya. Nikmati sekarang aja. Oke, terus. Lah kalau begitu senjatanya apa hidup ini? Apa panca indera, apa akal? Katanya Siti Jenar, ya panca indera iyalah, tapi banyak kelemahannya. Akal juga iya, tapi banyak juga kelemahan. Kenapa? Hidup itu dinamis. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang punya akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman. Yang kamu lihat hari ini cakep, percayalah tidak akan bertahan lama. 20, 30, 40 tahun lagi insya Allah sudah selesai cakepnya. Yang kamu lihat hari ini indah juga tidak akan tahan lama. Semuanya ada batasnya. Telinga juga begitu. Sekuat-kuatnya pendengaranmu pada titik tertentu akan berkurang fungsinya. Gigi, hidung, ya kan? Gigimu mungkin kamu masih muda, giginya masih kuat-kuat. Sebentar lagi goyang satu demi satu. Sekarang masih kuat makan daging, besok cuma kuatnya makan agar-agar. Kenapa? Giginya mulai rontok. Dulu waktu kamu pramukaan zaman aliyah, zaman sanawiyah, wah, jalan berkilo-kilo, santai ketawa-ketawa. Sekarang naik sepeda ontel dari sini sampai UIN sana sudah tobat-tobat. Kenapa? Ya diakui aja sudah telah yang namanya jasmani panca indera itu semakin susut kekuatannya. Terus, lah kalau akal gimana? Demikian pula budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran yang berasal panca indera tidak dapat dipakai pegangan hidup. Karena tadi ya, tidak abadi. Akal juga begitu. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat, menimbulkan kesombongan, untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan, sehingga menodai nama dan citranya. Kalau sudah sampai sedemikian jauhnya, baru orang menyesalkan perbuatan. Akal juga begitu. Kalau madepnya ke duniawi yang jasad materi tadi, hasilnya burem-burem semua, hasilnya akal itu. Kalau ada orang iri, dengki, ngamuk, marah, itu semua karena madepnya ke sana. Akal ya sering keliru. Dianggapnya A ternyata B, diramalkan A ternyata B. Jadi akal sering keliru. Panca indera juga sering keliru. Jadi dua-duanya kita pakai dalam hidup, wong itu sunatullah.
Tapi tidak boleh terlalu disandari. Masing-masing punya batas. Saya selalu bilang, kita punya banyak sekali fakultas pemahaman. Cuma yang biasa kita pakai hanya dua ini, panca indera sama akal. Padahal kita masih punya nurani. Nurani pakai A ya, bukan pakai O. Kita kalau pakai O kan nurani. Terus ya, makanya di kantor itu ada majalah nurani itu kan. Ini majalah bahasa Indonesia apa bahasa Jawa ya? Kalau bahasa Jawa kan bacanya O. Jadinya nurani. Atau bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, nurani itu bagus. Dua cahaya. Kan dua nur. Oke. Terus sampai di mau sampai nurani. Ah, pikirannya mulai ngelantur. Jadi akal nggak bisa disandari, panca indera nggak bisa disandari. Kita punya naluri, kita punya nurani, kita punya intuisi, kita punya imajinasi, loh, masih banyak. Sayangnya kita nggak peka, kita nggak canggih mendaya gunakannya. Itu yang bikin kita sering keliru-keliru membaca realitas. Membaca Ahok itu harusnya pakai panca indera, pakai akal, pakai nurani, pakai naluri, pakai nas, apa pakai apa. Membaca HTI itu, yang sekarang ruwet itu, harusnya pakai hukum, apa pakai akal, apa pakai nurani, apa pakai naluri, apa pakai intuisi, apa nunggu ilham dulu, dan seterusnya. Kita tidak canggih di bidang itu. Jadi itu yang dikritik oleh Siti Jenar. Batin kita gelap karena sandarannya hanya panca indera sama akal yang orientasinya ke materi. Jadi ada dua dasar, hidup dengan berfatwa, menunggu fatwanya hati, dan tidak terlalu bersandar pada panca indera dan akal. Sholat torekot atau sholat torek. Ada yang bilang torek itu bukan torekot, tapi dari kata-kata taroki. Taroki itu naik, lawannya tanazul. Tanazul itu turun. Ya monggo lah. Tapi istilahnya memang namanya sholat torek. Sholat torek ini sembah cipta. Jadi inilah dimensi batinnya sholat. Sholat yang tidak cuma olahraga. Kalau tadi yang jasmania, bersucinya pakai air. Yang rohania, bersucinya memerangi hawa nafsu. Kenapa banyak orang mengeluh susah sholat khusyuk? Karena belum bersuci. Masih penuh hasrat, penuh ambisi, penuh hawa nafsu, apalagi yang jelek-jelek. Konsentrasi mesti susah. Batinmu masih rame, urusannya masih banyak. Urusan macam-macam dunia ngantri di dalam sini semuanya. Susah sholat khusyuk, lagi enak-enak sholat ini muncul semua satu demi satu. Saya pingin khusyuk, saya pingin khusyuk. Nggak pingin inget-inget ini, nggak pingin inget-inget ini. Ya, ketika nggak pingin itu muncul satu-satu. Jadi belum bersuci. Sucikan dulu, buang semua yang duniawi. Apalagi yang sifatnya hawa nafsu. Saya lupa mendengar apa membaca di mana. Itulah antara lain makna gerakan takbiratul ihram yang mengangkat dua tangan. Sejajar pundak atau sejajar telinga. Itu semacam isyarat semua yang di luar hubungannya sama Allah minggir. Minggirlah, begitu katanya. Itu simboliknya, tapi yang jelas perangi dulu hawa nafsu. Kalau batinmu masih ramai, akalmu masih ramai dengan hasrat, ambisi, nafsu, kok kamu punya sertifikat sholat khusyuk 5, susah kamu, kan ada pelatihan sholat khusyuk itu. Iya, sholat khusyuk sekarang jadi pelatihan. Jadi
Ya susah khusyuk. Kenapa? Ada syarat bersucinya. Sebagaimana yang raga ada syarat bersucinya. Yang membantu sholat khusyuk adalah kalau kita paham yang kita baca dan kemudian kita jalankan dalam hidup yang sebenarnya apa yang kita baca. Itu pasti khusyuk. Kalau dalam iftitah misalnya kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kalau ingin khusyuk beneran, hidupmu kayak gitu beneran. Kalau kamu baca Fatihah, Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, yang layak dipuji hanya Allah. Kita ini lemah, tidak ada kebaikannya apapun tanpa bantuan Allah, maka Alhamdulillahirabbil alamin. Iya karena butuh wa iya karena stain. Aku tidak butuh siapapun dan tidak akan nyembah siapapun kecuali hanya Allah saja. Dan benar dalam hidup kita kita jalani itu dan seterusnya. Semua bacaan-bacaannya, doa-doanya kita hayati dan hidup dalam keseharian kita, itulah sholat torek. Dari situ lahir kekhusyukan. Tidak cuma kekhusyukan dalam sholat, tapi juga kekhusyukan dalam hidup kita. Itulah yang oleh Al-Quran disebut tanha anil fahsya wal munkar. Kenapa banyak orang sholat masih tetap korupsi? Banyak orang jahat masih tetap korupsi. Cowok cewek pacaran nginep berdua di hotel dan jamaah dulu sebelum tidur bareng. Loh kok kamu ketawa, jangan-jangan pernah. Itu sholatnya hanya olahraga, sembah raga. Belum torek, belum tanha anil fasya wal munkar. Jadi makomnya harus naik. Sholat torek. Nah, kenapa sih kok syariah saja tidak cukup? Ini kalimat yang sering disalahpahami orang. Dianggapnya Syekh Siti Jenar itu tidak sholat. Iya, kalau dibaca cuma satu syair, satu bait, satu paragraf. Para wali itu hampir, kita kan bolak-balik ngaji beberapa wali. Kan tidak ada satupun yang bilang bahwa syariat itu tidak butuh. Bahkan dalam 24 jam kehidupan mereka, itu kan banyak kisah-kisah mereka bolak-balik sholat, puasa tidak berhenti-berhenti, malam tidak pernah tidur. Itu ngalang-ngalai kita jauh. Kita sih sibuk sholat zuhur, sholat asar paling cuma 5 waktu itu. Para wali itu sudah hobinya itu, tidak butuh diperintah-perintah lagi. Puasa tiap hari, zakat bahkan semua hartanya dikasih kalau ada yang minta. Ada yang jadi raja terus kerajaannya dikasih, ada yang kaya raya semua hartanya dikasih. Itu para wali. Jadi nggak usah dicek mereka sholat enggak ya, zakat enggak ya, puasa enggak ya. Oh itu sudah hobinya, nggak usah dipertanyakan. Syariat itu kalau ya kayak kritiknya Siti Jenar tadi loh. Banyak ulama, banyak santri yang berhenti di syariat. Berhenti itu padahal tidak cukup itu sebenarnya. Jadi maka para wali jarang fokus di syariat. Kenapa? Syariat itu cuma terminal awal yang harus dilampaui. Makanya mereka fokusnya pada beyond syariat tadi. Makanya yang bercita-cita jadi wali, jangan, kenapa kok pengen jadi wali? Nampak kelihatannya enggak sholat, enggak puasa. Enggak. Coba dibaca kisah para wali. Justru
Mereka suka sekali melakukan apapun yang membuat Allah berkenan, yang semakin membuat mereka dekat sama Allah. Ada yang sehari semalam sholatnya bisa ratusan ribuan rakaat. Kalau contohnya minggu lalu, Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kelihatan tidak ada tidur. Kalau habis subuh, dia ngajar. Nanti habis sholat zuhur. Habis zuhur, dia buka praktek. Buka praktek dalam arti menerima tamu-tamu yang biasanya minta fatwa tentang hukum. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani kan ahli fikih juga. Nanti habis asar, sedekah. Wajib itu. Habis asar, apa yang dia punya diserahkan pada fakir miskin sebagian. Nanti maghrib makan. Kenapa? Karena buka puasa. Jadi maghrib makan dan cirinya tidak pernah mau makan sendirian. Mesti nyari teman. Bedanya kita kalau mau makan enak sembunyi-sembunyi. Kecuali tidak punya duit buat ke warung baru nyari teman. Kalau saya Abdul Qadir Jailani tidak pernah makan sendirian, selalu nyari teman. Nanti Isya sholat, habis Isya ngajar lagi yang biasa ceramah banyak orang itu. Setelah itu ya sudah asik sama Allah. Yang diceritakan si Abdul Qadir Jailani ya kebiasaannya satu malam khatam Al-Quran sekali. Dan sering-sering wudhunya sholat Isya itu belum batal sampai sholat subuh. Itu si Abdul Qadir Jailani. Kalau kita kan juga sering begitu, cuma subuhnya jam 4:04. Terus Isyanya jam 4 pas. Karena ketiduran. Eh, nah ini loh kritiknya Syekh Siti Jenar yang kesinggung jangan marah. Kan sekarang banyak orang marah-marah. Katanya Syekh Siti Jenar gini, syahadat, sholat, puasa itu sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi tidak perlu. Ini kalimat ini trik. Siapa yang tidak menginginkan? Kita. Kita itu diperintahkan kelihatannya berat. Kalau ada bonus, senang. Ya kan? Ini boleh dijamak ya Pak? Boleh dikosor? Boleh. Wah, lumayan. Itu kan alamat masih beban luar biasa. Lagi enak-enak nongkrong, ada. Aduh, lagi asik ngobrol, ada. Ya kan? Kayak beban luar biasa. Lagi aja sebentar ya, sholat dulu ya. Pokoknya sholat itu kayak beban luar biasa. Nanti sholatnya di mana ya? Susah sekali. Selalu ribut dengan sholat. Itu menunjukkan sholatnya masih beban. Bukan kegembiraan. Jadi sholat diakui atau tidak, jangan-jangan tidak kita inginkan. Puasa kan juga begitu. Seandainya hari ini turun ayat Ramadan itu boleh puasa dan boleh nggak puasa. Insya Allah kita tidak akan 30 hari puasa. Sesuatu yang tidak inginkan. Dan sesuatu yang tidak kita inginkan itu berarti kita tidak rela, tidak ikhlas. Jadi tidak perlu. Banyak loh ayat yang bunyinya begini. Kamin imin, berapa banyak orang puasa yang hanya dapat jual atos. Dia nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan haus saja. Itu bahasanya itu jelas. Jadi tidak perlu ngapain lapar-lapar nggak dapat apa-apa. Banyak yang sholat nggak dapat apa-apa, cuma dapat capeknya saja. Beberapa hadis ada yang bunyinya semacam itu. Itu sebenarnya senada dengan kalimat ini. Syahadat, sholat, puasa itu tidak diinginkan, tidak perlu. Wong terpaksa semua. Mana ada nilai perbuatan yang terpaksa. Kejahatan pun kalau dipaksa kan tidak bisa dihukum orang. Kenapa kok kamu memperkosa? Saya diancam ya Pak. Kalau nggak memperkosa, dibunuh saya. Nah, itu kan dia tidak bisa disalahkan. Oh, diancam. Terpaksa. Ya terpaksa Pak. Gimana lagi? Oke. Yang kedua, adapun zakat, naik haji ke Mekah itu palsu semua.
Kenapa yang zakat dan haji disebut palsu? Karena seringkali jadi media untuk pamer. Kan haji itu kan kadang-kadang jadi media pamer yang luar biasa. Sudah haji Pak? Sudah. Ah, bagus, sudah haji. Ada hanya itu kan beda sudah. Di depan, ya kan? Ah, siapa? Waduh, luar biasa. Makanya besok kalau punya anak, kasih nama haji dulu di depannya. Biar aman dia. Sudah haji duluan. Zakat juga begitu. Ajang pamer, ajang. Makanya disebut wus palson kabeh. Sudah palsu semua. Sudah palsu itu berarti dulunya nggak palsu. Sekarang kita yang bikin dia kayak palsu. Sama, akhirnya nggak ada nilainya. Itu seluruhnya kedurjanaan budi, penipuan terhadap sesama manusia. Kenapa yang ditipu sesama manusia? Ya Allah tidak mungkin ketipu. Yang ketipu kan manusia. Ah, ini orang dermawan loh. Ini sudah haji, mesti karakternya baik. Oh, ini rajin ke masjid loh, mesti orang baik. Yang ketipu manusia. Dan orang yang menipu manusia itu durjana budinya. Akhlaknya rusak. Orang-orang dungu yang mengikuti aulia karena diberi harapan surga di kelak kemudian hari. Itu sesungguhnya keduanya orang yang tidak tahu. Kebanyakan orang-orang semacam ini ya tidak ngerti ilmunya, hanya ikut-ikutan. Sholat, zakat, puasa, haji, ya yang lain sholat ya sholat, yang lain zakat ya zakat, yang lain haji ya haji. Ilmunya tidak ngerti. Jadi ajang pamer pencitraan bahwa saya sudah religius loh, aku ini orang soleh loh, dan seterusnya. Palsu semua. Nah, terus Sesi General bilang, lain halnya dengan saya. Tidak pernah saya menuruti perintah budi. Bersujud-sujud di masjid, mengenakan jubah, pahalanya besok, bila dahi sudah tebal, kepala berbelulang. Maksudnya, aku tidak mau pamer-pamer kayak gitu. Menunjukkan aku ini lo wali, aku ini lo orang soleh, aku ini lo ustadz, ya kan? Katanya sih itu enggak mau saya pamer-pamer kayak gitu. Gitu. Pamer dahi segala. Ya ini nggak nyindir siapa, kalimatnya memang begitu. Ya, enggak, itu bukan dahi hitam, dahi menjadi tebal, sudah kapalan di sini kan. Terlalu sering sujud. Ya. Saya enggak tahu bahasa Indonesianya kapalan itu apa? Kapalan. Kapalan kok di sini enggak enak ya. Enaknya di kaki, jadi kemana-mana naik kapal. Oke. Sesungguhnya itu enggak masuk akal. Enggak usahlah mencitrakan dirimu lebih mulia, lebih alim, lebih soleh. Buat apa? Di dunia ini semua manusia sama. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit, duka nestapa. Tidak beda dengan yang lain. Kita itu sama saja. Makanya tidak usahlah saling mencitrakan. Oleh karena itu saya, Siti Jenar, hanya setia pada satu hal saja, yaitu Gusti Zat Maulana. Saya hanya setia pada Allah saja. Tidak akan pada manusia. Ada wali-wali yang wow, yang mukjizat, yang karomah. Tidak. Saya tidak akan kagum dan aku juga tidak akan mencitrakan diriku, menyombongkan diriku. Jadi itulah titik-titik kepalsuannya. Bukan sholatnya salah, bukan puasanya salah, zakat hajinya salah. Manusianya yang palsu semua. Oke. Terus, nah sekarang fondasinya. Fondasi sholat itu syahadat.
Ya, di sesi sebelumnya ketika ngomong sesi beginner, syahadat itu ada namanya sasahidan, ada panjang pakai bahasa Jawa. Mak, saya tidak nukil di sini sampai detail, kita ambil semangatnya saja. Maksudnya sasahidan. Syahadat yang tidak cuma di mulut, tapi diinternalisasi dalam diri dan pastinya diwujudkan dalam perbuatan. Ya kalau sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syahadat paling mantep itu jatahnya tukang adzan. Kalau adzan kan mantap sekali syahadat. Ya, bukan itu, yaitu mulutnya memang mengucapkan syahadat. Tapi bukan cuma mulut, batinnya juga harus bersyahadat. Dan anggota tubuhnya juga harus bersyahadat. Jadi kesaksian bersyahadat itu apa sih? Yang menunjukkan aktivitas bahwa yang menunjukkan bahwa kita percaya ada Allah. Aktivitas kita sering tidak menunjukkan bahwa kita percaya ada Allah. Misalnya putus asa, itu menunjukkan kita tidak percaya ada Allah. Misalnya menuruti hawa nafsu terus-terusan, itu menunjukkan kita tidak percaya ada Allah. Melakukan kejelekan sekecil apapun, itu menunjukkan kita tidak percaya ada Allah. Mulut kita bersyahadat, tapi tubuh kita belum. Kesaksi dari syahadat itu kan makna letternya kesaksian. Kesaksian itu tubuh kita jadi saksi syahadat. Jadi tidak cuma mulutnya, aktivitas kita sehari-hari jadi saksi bahwa kita yakin Allah itu ada dan kita nomor satukan Allah. Itu namanya bersahadat. Ada cerita populer muridnya Sunan Kalijogo yang namanya Syekh Jangkung. Syekh Jangkung ini kabarnya murid yang tidak terlalu pinter, orang desa. Satu ketika ada tes baca syahadat. Muridnya dites satu-satu oleh Sunan Kalijogo dan sukses. Fasih semua, tajwidnya luar biasa semua. Nah, yang ketar-ketir saya Jangkung ini. Moyo orang Jawa. Baca Arabnya ya mesti tidak fasih. Alaihi mungkin jadinya ngalaihi. Cuma begitu jatahnya dia baca syahadat, dia tidak mengucapkan syahadat. Tapi naik ke pohon kelapa yang paling tinggi, terus menjatuhkan dirinya. Dan tidak tewas ternyata. Ketika semua orang merubung dia, wah, kan kok gitu? Disuruh syahadat aja nggak ada stres, nggak ada bunuh diri. Ya, jawabannya saya Jagung, lo ya ini syahadatku. Menunjukkan bahwa aku yakin 100% Allah itu ada. Segalanya diatur dan ditentukan oleh Allah. Kalau belum waktunya mati, ya tidak mati. Yakin aku 100%. Dan tidak mati. Ada yang berani nyoba? Tidak, disalahkan gini nanti. Ini gara-gara ngaji filsafat. Nah itu contohnya, ya tidak harus sevulgar itu. Tapi usahakan aktivitasmu sehari-hari menunjukkan bahwa kita ini orang yang bertuhan, kita ini orang yang percaya pada Allah loh. Marah sampai segitunya. Nah, itu menunjukkan nggak percaya kalau ada Allah. Itu kan semua juga skenario-nya Allah. Termasuk gelas yang jatuh. Oke, terus ya di samping anggota tubuh juga yang paling utama karena anggota tubuh itu ada kendalinya yaitu hati. Makanya ada istilah
pembatinan syahadat. Pembatinan syahadat itu ya, itu kalau bahasanya di kalimat itu mengheningkan cipta, bukan mengheningkan cipta yang upacara terus ada lagunya itu. Jadi mengosongkan hati dari kotoran-kotoran duniawi, konsentrasi hanya memasukkan Allah saja di situ. Kemudian menikmati keheningan bersama Allah. Sehingga komandan yang namanya hati ini bisa mengomando anggota tubuh untuk menjalani laku syahadat, bukan hanya ngucap syahadat. Jadi sebelum sholat harus ini dulu. Tidak ada gunanya sholat orang yang belum syahadat. Belum yakin bahwa hidup ini satu-satunya yang layak disembah hanya Allah. Itu fondasinya sholat. Hati-hati jangan terjebak cinta yang belum matang. Belum matang itu berarti masih apa ya? Kalau kalau buah itu masih pentil. Apa pentil bahasa Indonesia ini apa? Masih yang ngertiku itu bahasa Jawa nih. Masih muda itu kan masih itu. Buah yang masih kecil itu loh. Ya bahasa Jawa nih memang masih pentil. Ya, itu kalau bahasanya Arif From itu biasanya hanya namanya kesatuan simbiotik. Jadi kesatuan simbiotik itu cinta yang menyerah tadi. Karena takut kesepian, karena takut terpisah, terus dirinya sendiri diserahkan seutuhnya pada yang dia cintai. Sampai identitas kediriannya sendiri hilang. Itu namanya kesatuan simbiotik. Melupakan dirinya, menyerahkan dirinya bulat-bulat pada yang dicintai, itu namanya kesatuan simbiotik. Ini ya cinta, cuma cinta yang tidak mateng. Aku rela mati demi dirimu, itu kesatuan simbiotik. Cinta yang masih muda, belum matang. Ya ceritanya ya kayak cerita-cerita cinta anak muda itu, Romeo Juliet, kayak cerita Laila Majnun. Mengorbankan diri untuk cinta. Dibuat novel enak. Tapi dalam prakteknya, itu namanya ndak pinter, ndak mateng. Masih banyak cara untuk saling memberdayakan dalam cinta. Jadi kalau cinta terhalang ya kamu ndak harus kawin lari nanti capek. Masih banyak jalan yang lain. Nah, itu namanya kesatuan simbiotik. Cintamu belum matang. Cinta yang matang itu apa? Ya punya yang dicintai. Antara yang dicintai dan mencintai saling mengutuhkan dirinya masing-masing. Kita dekat tapi tidak saling mensubordinasi. Kita jadi satu tapi tetap dua. Kayak puisinya Gibran yang dulu waktu ngaji bahwa kayak tiang ini loh. Tiang ini kan tidak ngumpul jadi satu, tapi misa-misa. Tapi hakikatnya dia saling menguatkan. Kalau tiang ini ngumpul jadi satu, malah ambruk. Biar aja beda-beda di sana, tapi saling mendukung, saling mencintai. Akhirnya masjidnya bisa berdiri. Maka mereka yang tidak kuat dengan perbedaan, tidak akan bisa kokoh berdiri. Apakah itu orang, apakah itu lembaga, apakah itu organisasi. Kalau kamu seragam, justru kamu lemah. Kalau Indonesia ini isinya militer semua, tidak jalan. Yang nyangkul siapa? Yang ngajar siapa? Lah iya kan? Yang nyari ikan siapa? Kan gitu. Ya Jokowi hebat. Tapi kalau semua kayak Jokowi, ya tetap rusak Indonesia. Bu Susi yang Menteri Maritim, ya hebat. Tapi semua kalau Bu Susi, ya rusak. Harus beda-beda. Indonesia kayak Habib Rizik semua,
Itu ya kan tidak terbayangkan. Tapi lembek semua juga tidak bagus. Ya biar aja dengan jati dirinya masing-masing. Cuma saling menguatkan, saling mengokohkan. Jadi satu tapi tetap dua, tetap tiga, tetap empat. Nah itu kalau bisa kayak gini berarti cintanya mateng. Tidak saling menaklukkan, tidak saling menundukkan. Tapi semakin menguatkan, semakin memberdayakan. Itu istilahnya Erich Fromm, cinta yang matang. Bukan cinta yang sekedar simbiotik. Simbiotik itu kan jadi satu, saling memanfaatkan. Kadang-kadang ada simbiotik yang malah mematikan. Ada yang kan kalau biologi macam-macam jadinya simbiotik itu. Ada yang mematikan, ada yang hanya untung satu, yang satu rugi, dan seterusnya. Jadi carilah cinta yang matang. Bukan cinta yang setengah-setengah. Dulu kamu pinter luar biasa, tapi begitu punya pacar, kok IP-mu turun. Apa-apanya jadi kacau. Ngatur waktu kamu nggak bisa. Jadi cinta ini nggak memberdayakan. Kamu belum mateng, masih anak-anak. Masih cinta monyet. Ya cinta monyet itu kan karena pacarannya masih di kebun binatang. Ya, cah cilik kan. Jadi harus semakin memberdayakan. Itu ciri cinta yang sehat. Kalau cinta bikin kamu kacau, bikin kamu rusak, berarti cintamu tidak sehat. Itu nanti sumber susah, sumber patah hati. Patah hati kan kalau di Indonesia nggak enak, hati-hati. Di Indonesia patah hati tidak ditanggung BPJS. Jadi jangan seneng-seneng kamu patah hati. Terus, oke. Nah itu ada kalimat bagus. Infantile love. Cinta yang tidak matang. Infantile love follows the principle I love because I am loved. Mature love follows the principle I am loved because I am. Jadi, cinta yang kekanak-kanakan itu prinsipnya aku mencintai karena aku dicintai duluan. Tapi cinta yang matang, aku mencintai. Aku dicintai karena aku sebelumnya mencintai. Yang tadi ya, bukan kamu nyari objeknya. Jadilah pribadi pecinta, maka kamu akan dicintai. Jangan nunggu dicintai terus kamu baru bales mencintai. Itu kekanak-kanakan, itu masih level dagang. Aku cinta padamu, kalau kamu cinta padaku. Nah, itu berarti belum cinta, itu masih negosiasi. Itu harusnya kalimatnya tidak begitu. Harusnya aku berencana mencintaimu. Kalau kamu cinta padaku, kalau enggak, ya aku ganti rencana. Ya, ya kan itu belum mencintai, masih rencana. Jangan bilang cinta dulu, wong masih nunggu jawaban. Kalau sudah cinta, kamu tidak akan mikir ditolak apa diterima. Biar aja itu tidak penting. Kalau kamu mikir, lupa, kalau ditolak kan berarti nggak jadi milik kita. Ya, kamu, tipenya berarti kamu masih penimbun. Cinta harus memiliki. Ya, ya memang cinta itu bisa memiliki syukur. Kalau nggak bisa memiliki, ya, ya syukur juga. Cuma syukurnya beda. Kalau bisa memiliki itu syukur, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, syukur ora kowe. Oke, terus. Nah, jadi cintanya harus matang. Fokusnya bukan pada yang dicintai, tapi kita yang mencintai.